Repeat NPM 224111022 Management Class 22DX. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai Introduction to Digital Business. Di era digital saat ini, Business Introduction to Digital Business menghadapi transformasi yang cepat. Penghantar bisnis digital memberikan fondasi untuk memahami peluang dan tantangan yang ada, serta strategi untuk memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan bisnis yang kompetitif. Kemudian ada understanding the digital business ecosystem, yaitu ada paku utama. Di sini ada konsumen, perusahaan, platform digital, penyedia infrastruktur. Kemudian ada komponen kunci, yaitu website, e-commerce, media sosial, aplikasi mobile, and analytic data. Kemudian ada faktor pendukung, yaitu konektivitas, keamanan, regulasi, dan keterampilan digital. Next, the role of technology in business transformation. Yang pertama ada efisiensi proses. Efisiensi proses ini adalah otomatisasi dan digitalisasi operasional yang meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Yang kedua ada inovasi produk. Nah, di sini adalah teknologi memungkinkan menciptakan produk dan layanan baru yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan ini memanfaatkan teknologi digital meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Next, get to know the concept of digital marketing. Yang pertama yaitu ada pemasaran terintegrasi, yaitu menggabungkan berbagai saluran digital untuk menciptakan kampanye yang kohensif. Nah, yang kedua yaitu ada personalisasi, yaitu memanfaatkan data untuk menyesuaikan konten dan pesan sesuai dengan preferensi pelanggannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada keterlibatan pelanggan, yaitu membangun interaksi yang lebih dekat dan berkelanjutan dengan pelanggan. Kemudian ada strategies for building an online presence. Yang pertama ada website yang menarik, kemudian ada optimasi mesin pencari, keterlibatan di media sosial, dan konten yang berharga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan website yang menarik? Website yang menarik ini yaitu desain dan konten yang responsif, mudah diakses, dan mencerminkan identitas merek. Kemudian kalau optimasi mesin pencari yaitu meningkatkan visibilitas dan peningkatan di hasil pencarian untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Kemudian ada keterlibatan di media sosial ini yaitu membangun komunitas dan interaksi yang aktif di platform media sosial yang relevan. Kemudian ada konten yang berharga yaitu menyediakan konten yang berguna, informatif, dan menarik bagi pelanggan potensial. Kemudian ada optimizing the use of digital content, yaitu ada multimedia, analitik, optimasi SEO, dan keterlibatan pelanggan. Nah, di sini ada multimedia. Multimedia ini mencangkup kombinasi teks, gambar, video, dan infografis untuk memperkaya pengalaman pelanggannya. Kalau analitik ini memanfaatkan data untuk memahami tren, preferensi, dan perilaku pelanggan. Kalau optimasi SEO itu meningkatkan visibilitas dan peningkatan dalam hasil pencarian untuk menarik lebih banyak pengunjung. Kemudian kalau keterlibatan ini menciptakan konten yang menarik, interaktif, dan memicu respon dari pelanggan. Jadi keterlibatan itu mencakup konten. Kemudian ada digital performance analysis and measurement. Yang pertama ada jumlah pengunjung, kemudian ada lama kunjungan, tingkat konversi, dan tingkat retensi. Nah,
dari jumlah pengunjung ini mengukur jumlah orang yang mengakses situs web atau platform digital, berarti dia mengukur jumlahnya. Kemudian dalam lama kunjungan yaitu mengetahui waktu yang dihabiskan oleh pengunjung di situs web. Kalau tadi kan jumlahnya, yang kalau lama kunjungan ini adalah waktunya. Kemudian tingkat konversi yaitu mengevaluasi presentasinya pengunjung yang melakukan tindakan yang diinginkan. Kemudian tingkat retensinya yaitu memahami persentase pelanggan yang terus berinteraksi dengan merek tersebut. Next, ada media sosial utilization in business. Yang pertama yaitu ada branding. Branding ini membangun kesadaran merek dan citra positif di mata pelanggannya. Kemudian yang kedua ada keterlibatan. Ini memelihara, menghubungkan hubungan yang erat dengan pelanggan melalui interaksi yang lebih aktif. Kemudian ada pemasaran. Di sini memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk, layanan, dan penawaran khusus. Kemudian ada analitik. Analitik ini memahami perilaku, preferensi, dan tren pelanggan melalui data media sosial. Next ada digital business challenge and trends. Nah, di sini ada tantangan dan trends. Tantangan ini apa sih? Tantangan itu mencangkup keamanan dan privasi data. Nah, kemudian ada persaingan yang semakin ketat, dan yang terakhir ada adaptasi budaya organisasi. Kemudian kalau tren itu adalah kecerdasan buatan dan otomatisasi. Kemudian ada pengalaman pelanggan yang terpersonalisasi, dan yang terakhir pemanfaatan big data dan analitik. Nah, kemudian ada conclusion and next steps ya, itu ada stepsnya, yaitu transformasi digital menawarkan peluang besar bagi bisnis untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Namun, ini juga membutuhkan komitmen, investasi, dan adaptasi budaya yang terus-menerus dengan pemahaman yang lebih baik tentang ekosistem dan tren bisnis digital. Nah, kemudian perusahaan ini dapat merumuskan strategi yang tepat untuk meraih keberhasilan di era digital. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching my video. We will discuss the material and the next meeting. Thank you.